Manaqib Abah Guru Sekumpul. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan tidak lupa solawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad atas berkat. Dan beliaulah yang membawa kita ke tempat terang menerang yaitu agama Allah Islam. A'lam ketahuilah olehmu bahwasanya perjalanan riwayat hidup Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Guru Sekumpul amatlah panjang, maka hamba pendekkan setengah hamba, tinggalkan karena takut akan kemegahan yang berlebih-lebihan, dan hamba menyusun riwayat hidup Al-Mukarram di dalam lembaran kertas Guru Hudari. Dan saya publikasikan lewat ini hanya semata-mata untuk mengambil berkah aulia Allah. Dan lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membacanya, seperti sabda Nabi, dibaca hikayah karamah aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat. Syahdan sebesar-besar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas orang Banjar Kalimantan bahwa diturunkannya seorang alim ulama yang menghimpunkan antara ilmu zohir dan ilmu batin, yaitu Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Guru Sekumpul. Adapun silsilah beliau yaitu Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Manaf bin Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti, Khalid bin Khalifah, Hasanuddin bin Maulana Asyaj, Muhammad Arsyad Al-Banjari telah berkata Al-Mukarram bahwa nama di waktu kecilnya adalah Kusyairi. Beliau selalu berada di samping kedua orang tuanya dan neneknya yang bernama Salbiyah yang membesarkan dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang hingga tertanamlah ilmu tauhid di dalam dirinya. Sepenglihatan hamba selama masa bergaul bahwa beliau adalah orang berakhlak tinggi lagi mulia, walaupun beliau miskin dalam penghidupan, namun tiada mengeluh atau mengadu kepada keluarganya. Syahdan dan adalah hal hobinya membaca Al-Quran itu sudah menjadi amaliyahnya dan pernah mengikuti Jamaah Al-Qira di Mertapura, termasuk orang yang terbaik dan terkemuka. Dan Al-Mukarram adalah orang yang naga hafiz Al-Quran. Dan pernah terjadi di Kampung Melayu Tengah di Musyalah Hamba, yang mana pada setiap tanggal 27 pada malam bulan Ramadan mengadakan khataman Al-Quran. Dan itu sudah menjadi adat turun-temurun, maka Al-Mukarram Guru Sekumpul diundang oleh Tuan Guru Haji Anang Sya'rani untuk membacakan ayat 2 suci Al-Quran dikala Al-Mukarram membacakan surat An-Nur. Maka banyaklah para hadirin yang kagum dan diantaranya ada yang menangis, mengeluarkan air mata karena mendengarkan bacaan beliau. Dan lagi dari perkataan beliau di masa balum balik dan sampai balik dipimpin secara ruhani oleh Al-Alamah Ali Junaid Barau dan oleh Al-Alamah Al-Fadil Haji Abdurrahman Syidik Safat Tambilahan Riau dan oleh Al-Alim Al-Alamah Haji Syarwani Abdan Bangil, kemudian diserahkan kepada Kak Haji Abah Falak, kemudian Abah Falak menyerahkan kepada Sayyid Muhammad bin Amin Khutbi dari Sayyid Muhammad Amin Khutbi. Inilah beliau banyak mendapatkan syair qasidah dan lagi Al-Mukarram dapat pimpinan ruhani oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan selanjutnya langsung dipimpin oleh Sayyidul Anbiya'i wal Mursyalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Dan di saat beliau berumur 14 tahun dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala ketika membaca tafsir Al-Quran. Wa kanallah sami'an basyiro. Dan adalah halnya selalu sabar dan ridha dan kasih sayang dan tidak pemarah dan sangat pemurah, walaupun dipukuli oleh orang yang hasud dan dengki yang jumlahnya banyak, namun beliau tidak pernah mengadukan kepada orang tuanya atau keluarganya. Bahkan beliau terima semua itu dengan sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal lagi pernah menembak burung dengan senapan angin, manakala sampai di padang karang tengah mendengarlah beliau akan suara zikir La ilaha illallah, maka Al-Mukarram terus berjalan naik ke kampung Karangtengah untuk mencari suara asal suara zikir itu,
ternyata zikir itu berasal dari makam Tuan Guru Haji Abdullah Al-Khatib. Maka langsunglah beliau berziarah. Maka setiap tengah malam bulan terang, lazimlah beliau berziarah. Dan pernah pula terjadi beliau melihat seperti lampu strongkeng terang naik ke atas, kemudian menyeberang turun di makam kuburan jamaah Tuan Bajut dan Tuan Biduri, Al-Alamah Abdul Wahab Bugis dan Fatimah, dan di makam Al-Alamah Haji Muhammad Syahid Wali bin Muhammad Amin di Karangtengah, dan beliau istiqomah berziarah di dua makam itu pada tiap malam tersebut atau setengah dari keramatnya. Dan halnya suka bersilaturahim, menemui orang-orang tua di kampung, dan beliau adalah termasuk orang yang muhibbin cinta kepada orang yang alim dan orang yang syaleh seperti Al-Arif Billah Haji Zainal Ilmi bin Haji Somad Al-Banjari, dalam pagar yang mana setiap kali beliau hendak pergi ke Banjar pada hari-hari tertentu, maka Al-Mukarram menunggu-nunggu untuk bersalaman mencium tangan Guru Zainal Ilmi. Dan pada tahun 1958, Al-Mukarram telah berkhodim kepada Tuan Guru Haji Badruddin di Majelis Maulud Al-Habsi pada tiap malam Jumat. Dan beliau keluar membawakan jamuan minuman di majelis tersebut. Dan di tahun yang sama, beliau pernah menemui hamba, Guru Hudari, di dalam kelas hendak meminjam kitab Faraid Tahafatus Saniyah untuk menyalin menulis. Dan pada tahun 1959, Guru Hudari tamat Darussalam. Kemudian pada tahun 1960, Guru Hudari disuruh oleh Tuan Guru Haji Seman Mulia untuk balas budi mengajar di Darussalam, sedangkan Al-Mukarram Zaini Abdul Ghani baru lulus setahun kemudian. Dan teman sekelasnya yaitu Guru Mudar Sungai Tuan. Setelah Al-Mukarram Zaini Abdul Ghani tamat di Darussalam pada tahun 1961, beliau meneruskan mengaji kitab kepada Tuan Guru Haji Syarani Arif di Kampung Melayu, kitab fikih dan tafsir, dan disuruhkan mengajar di Darussalam, Martapura. Kemudian tidak berapa lama beliau beristirahat dan istiqomah di rumahnya, dan beliau membuka majelis maulid sambil membaca kitab-kitab pada tiap-tiap malam, Selasa hadis, dan malam Rabu tafsir, dan siang hari Rabu Ihya Ulumuddin. Dan beliau suka memberi makan jamuan pada setiap tamu yang datang ke rumahnya, dan suka berhadiah uang kepada siapa yang dikehendakinya, apalagi di hari pengajiannya. Dan setiap pengajian hari Rabu, beliau memberi makanan nasi dan minuman, terkadang roti. Dan lagi perkataan Abah Guru Sekumpul, bahwa beliau pernah bermimpi bertemu Sayyidina Hasan dan Hussein. Yang keduanya memberikan pakaian dan memasangkan kepadanya lengkap dengan surban. Kemudian keduanya memberikan nama Zainal Abidin. Setelah bangun, beliau menghabarkan akan mimpinya itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengubah nama beliau, yang dulunya Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Dan lagi dari perkataan beliau bahwa ia belajar mengenai Nur Muhammad kepada Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Salman Al-Farasi Guru Gadung, atas petunjuk dari Al-Alim Al-Alamah Ali Janid Barau. Dan lagi Al-Mukarram berkata bahwa aku mendapatkan khususiat dan anugerah dari Allah Subhanahu berupa kasyaf khisi, melihat dan mendengar apa-apa yang terdinding. Dan pada ketika sewaktu halnya Al-Mukarram berjalan, maka rerumputan, batu, dan pohon memberi salam, serta menyebutkan manfaat-manfaat dan kelebihan kepada beliau, seperti untuk keperluan pengobatan dan lainnya. Maka itulah setengah daripada karamah Abah Guru Sekumpul. Dan adapun Al-Mukarram itu suka menghidupkan kembali amalan dua dan tarikat yang diamalkan oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itu majelis yang beliau pimpin, baik majelis ilmu atau majelis amaliyah, seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang selalu dipenuhi oleh para penuntut ilmu, yang semakin hari semakin bertambah, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dan adalah halnya lagi suka membaca Maulid Nabi Muhammad SAW,
setiap malam Senin bersama orang banyak dalam majelis amaliyah, yang mana hadir pada waktu itu jamaah dari berbagai kalangan, baik dari kalangan masyarakat biasa sampai para pejabat rendah dan tinggi, baik di dalam daerah maupun di luar daerah, yang mana jumlahnya puluhan ribu. Hal ini disebabkan karena mereka itu cinta dan sangat menyayangi serta menghormati beliau. Dan pada setiap malam Jumat, beliau membaca Dalail Khairat dan Qasidah Burdah, serta Maulid Ajab bersama orang banyak sebagaimana malam Senin. Dan setiap kali beliau membaca Maulid Rasul, Simtud Duror, karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi, atau Maulid Al-Ajab karangan Syekh Muhammad Al-Ajab, beliau tiada lupa menyertakan pada permulaan atau pertengahan atau penghabisan akan membaca kasidah yang mubarak dan jarang-jarang ditinggalkannya. Karena membaca kasidah yang mubarak itu memang sudah hobinya sejak kecil. Dan pada tahun 1992, Al-Mukarram Muhammad Zaini Abdul Ghani minta bukakan kepada hamba Guru Hudari pelatihan untuk mempelajari terbang Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di sekumpul, yaitu Ya Syekhona Ya Seman, hingga berhasil selesai tamat. Dan setiap kali mengadakan haul Syekh Seman Al-Madani di Musyalla Ar-Raudah, maka dilaksanakan dan digunakan terbang besar oleh Abah Guru sekumpul. Dan pada tahun 1996 hamba Guru Qudori berada di Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, maka hamba diminta oleh Habib Ahdal Mekkah bermalam di rumahnya. Dan Al-Mukarram telah menelpon kepada hamba mengabarkan bahwa beliau akan mengadakan haul Syekh Seman Al-Madani di sekumpul secara besar-besaran, yaitu haul akbar. Maka hamba sangat terharu. Dan sewaktu hamba tawaf di Baitullah telah nampak, hamba melihat dengan nyata bahwa Al-Mukarram Muhammad Zaini Ghani berjalan tawaf di hadapan hamba. Maka ketika sampai di hadapan Hajar Aswad, tiada dapat hamba lihat lagi akan beliau. Kemudian hamba kabarkan kejadian itu kepada beliau melalui telepon, maka jawabnya, jangan dikabarkan kepada orang-orang yang terjadi itu. Maka di dalam lembaran kertas ini terbukalah kejadian tersebut, dan pula adalah halnya suka membangun kubah-kubah seperti di karang tengah kuburan Tuan Bajut, Tuan Biduri, Al-Alim Al-Alamah, Haji Abdul Wahab Bugis, dan Fatimah dalam suatu kubah, dan kuburan Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Said, Wali bin Muhammad Amin. Dan setelah itu kemudian Al-Mukarram telah membeli tanah yang luas sepanjang jalan untuk jalanan masuk kubah Al-Alamah Haji Abdullah Al-Khatib di seberangnya. Dan pula halnya Al-Mukarram termasuk pelopor pembangunan komplek pembangunan makam Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dibangun sejak tanggal 13 Safar 1417 bertepatan tanggal 29 Juni 1996 Masehi, bersama dengan pengurus Yayasan Ikhwat Juriyat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana pada waktu itu diketuai oleh Haji Salmani bin Al-Alim Al-Fadil Haji Marjuki bersama Haji Muhammad Zayadi bin Ahmad selaku sekretaris. Dan pada perkataan Al-Mukarram sebagai amanah kepada pelaksanaan pembangunan, kalau hendak mengumpulkan dana keuangan, cukup menunggu di kubah saja, jangan minta atau menjalankan kotak sumbangan. Alhamdulillah segala gagasan beliau setelah dilaksanakan oleh penitia pembangunan semuanya berjalan dengan lancar dan sumbangan selalu berdatangan baik dari dalam daerah maupun luar daerah dan dari segala macam kalangan. Sehingga dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun pada tanggal 2 Sya'ban 1418 Hijriah bertepatan pada tanggal 2 Desember 1997 selesai, sekaligus peresmian pembukaan Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin oleh guru sekumpul bersama Gubernur Haji Hasan Aman pada malam Rabu di ruang tengah komplek makam tersebut.
Syahdan Al-Mukarram Zaini Abdul Ghani dilahirkan di Tunggul Irang, Martapura pada malam Rabu jam 1:30 pada tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah dan telah wafat pada pagi dini hari Rabu, waktu subuh, tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, bertepatan pada tanggal 10 Agustus 2005. Demikianlah hikayat dan riwayat Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul. Diambil dari buku riwayat Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari yang disusun dan dikarang oleh Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Hudari bin Hasnah binti Al-Alim Al-Fadil, Haji Abdullah Al-Khatib bin Al-Alim Al-Fadil, Haji Muhammad Sholih bin Khalifah, Haji Hasanuddin bin Al-Alim Al-Alamah Asy-Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kelampayan. Akhirnya saya yang menulis kembali atas menakib yang dikarang oleh Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Hudari, memohon ampun dan maaf apabila ada salah dan khilaf, baik yang disengaja atau tidak disengaja, karena saya merasa banyak sekali kekurangan dalam diri saya yang hina ini. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata dan diperlihatkan oleh Allah kesempurnaan itu dalam bentuk Rasulullah lah sebagus-bagusnya makhluk. Manakib ini kami rubah menjadi audio berdasarkan tulisan di blog rindurosul2.blogspot.com. Semoga Allah menurunkan rahmat pada kita sekalian, baik pendengar maupun pengunjung channel YouTube nusaba.id ini, agar selalu dilimpahi rahmat serta kasih sayang oleh Allah berkat Abah Guru Sekumpul. Amin.